Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dendam Anak Pengemis, bagian 1. Gembel kotor, busuk, pergi dari sini. Terdengar bentakan kasar dari sebuah kedai yang ramai pengunjungnya. Tampak seorang laki-laki bertubuh gemuk dan perut buncit berdiri bertolak pinggang. Wajahnya yang berlipat tampak garang memerah. Sepasang bola matanya membeliak lebar, hampir mencuat keluar. Tidak jauh di depannya, terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 23 tahun. Tubuhnya kurus kering, dan pakaiannya compang camping penuh tambalan. Rambutnya panjang terurai dan kotor. Begitu kurusnya, sehingga tulang-tulang pipi dan iganya menyembul terlihat jelas. Sepasang bola matanya cekung ke dalam, menatap sendu pada laki-laki gemuk yang menghardiknya dengan kasar. "Ayo, cepat pergi, atau ingin kulempar ke kandang babi," bentak laki-laki gemuk itu. "Beri saya sedikit makanan, Tuan Gemuk," pinta laki-laki muda kurus itu memelas. Apa kau bilang tadi?" Laki-laki gemuk itu semakin mendelik. "Sudah 2 hari saya belum makan. Tolong, beri." Plak. Belum lagi menyelesaikan kata-katanya, satu tamparan keras mendarat di wajah pemuda gembel itu. Dia hanya mampu mengaduh dan tubuhnya menggeletak di tanah. Tamparan itu demikian keras, sehingga dari mulutnya mengeluarkan darah. Disekanya darah di sudut bibir dengan punggung tangannya. Sorot matanya kini demikian tajam. Sepertinya menyimpan dendam yang sukar untuk dikatakan. Perlahan-lahan dia bangkit berdiri. "Cepat pergi," bentak laki-laki gemuk itu lagi. Pemuda kurus kering itu hanya diam saja, dan tetap berdiri sambil menatap tajam. Darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Seluruh tubuhnya agak bergetar. Pelit," umpat pemuda itu. "Hei!" Laki-laki gemuk itu terkejut. Tangannya pun sudah terangkat hendak menamparkan lagi. Tapi pemuda gembel itu sudah cepat berlalu meninggalkan kedai itu, hanya saja tidak pergi terlalu jauh. Dia berhenti lalu duduk di bawah sebatang pohon yang cukup rindang. Seperti cukup untuk berlindung dari sengatan matahari yang amat terik di siang ini. Beberapa anak-anak menghampiri, dan mengejeknya dengan kata-kata yang menyakitkan telinga. Bahkan ada beberapa di antaranya yang melempari batu-batu kerikil. Pemuda itu hanya memandangi anak-anak yang mengejek dan menghinanya bagai seekor anjing buduk berpenyakitan. Anak-anak kurang ajar. Apa kalian tidak pernah diajar menghormati orang lebih tua? Rungut pemuda gembel itu geram. Pemuda itu bangkit berdiri. Kontan anak-anak yang mengejek dan melemparinya segera berlarian, tapi tidak jauh. Mereka menghampiri kembali sambil melempari kerikil. Anak-anak lain segera berdatangan, sehingga semakin banyak saja. Bahkan ada beberapa orang tua ikut melemparkan kata-kata kotor dan makian. Pemuda gembel itu tampak semakin geram tapi tidak berbuat apa-apa. Dia hanya berusaha melindungi wajahnya dari timpukan kerikil-kerikil itu. "Berhenti, bubar, bubar." Tiba-tiba saja terdengar bentakan keras, disusul munculnya seseorang yang menunggang kuda. Orang berkuda itu membubarkan anak-anak yang sedang menimpuki serta melontarkan kata-kata kasar penuh hinaan kepada pemuda gembel itu. Anak-anak itu langsung berlarian serabutan sambil bersorak-sorai. Penunggang kuda putih yang ternyata seorang wanita muda yang cantik itu, melompat turun dari kudanya. Gerakannya begitu indah dan ringan, pertanda memiliki ilmu olah kanuragan yang tidak rendah. Dengan senyum terkulum di bibir, dilangkahkan kakinya menghampiri pemuda gembel itu. "Maafkan mereka. Yah, masih anak-anak," ucap wanita berbaju kuning gading itu setelah dekat di depan pemuda gembel. "Tidak apa-apa," sahut pemuda gembel itu dingin. "Aku sering menerima perlakuan begitu. Bahkan yang lebih dari itu pun sering. Kenapa tidak kau usir? Untuk apa? Orang tua mereka saja membiarkan, bahkan seperti menganjurkan." Sudahlah. Tidak ada gunanya dibicarakan. Terima kasih atas pertolonganmu." Pemuda gembel itu melangkah perlahan-lahan. Rasanya tidak ingin membicarakan kenakalan anak-anak tadi pada dirinya. Sedangkan wanita penunggang kuda putih itu memandanginya saja.
Sebentar kemudian, dia berbalik dan melangkah menuju ke kedai sambil menuntun kudanya. Laki-laki gemuk pemilik kedai yang tadi mengusir kasar pemuda gembel itu menyambutnya dengan ramah. Pemilik kedai itu mempersilakan wanita berbaju kuning gading itu duduk dekat jendela yang langsung menghadap ke jalan. "Makan apa, Nisana?" tanya pemilik kedai itu ramah. "Hanya tuak dan sedikit makanan kecil," sahut wanita itu. "Baik, sebentar kami siapkan." Tunggu," cegah wanita itu kepada pemilik kedai yang akan meninggalkannya. "Ada yang dipesan lagi, Nisana?" "Tidak, aku hanya ingin bertanya." "Silakan. Apa nama desa ini?" "Desa Watu Gayam." Wanita itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sedangkan pemilik kedai bertubuh gemuk itu bergegas meninggalkannya untuk menyiapkan pesanan. Sementara itu, wanita berbaju kuning gading yang tampaknya baru pertama kali datang ke desa ini, mengamati suasana di luar. Masih terlihat pemuda gembel itu yang berjalan terlatih-tatih di tepi jalan utama desa ini. Beberapa orang yang kebetulan berpapasan langsung menghindar. Bahkan ada di antaranya yang menyemburkan ludah sambil melontarkan kata-kata kasar bernada penghinaan. Walaupun agak jauh dari kedai ini, namun setiap kata yang terlontar dapat didengar. Memang tidak begitu jelas terdengar. "Ini pesanannya, Nisana." "Oh." Wanita berbaju kuning gading itu langsung memalingkan mukanya dari jendela. Laki-laki gemuk pemilik kedai ini meletakkan baki pesanan tamunya kemudian bergegas melangkah pergi setelah semuanya terhidang di atas meja. Laki-laki gemuk itu kini melayani orang-orang yang berdatangan mengunjungi kedainya. Dengan ramah dilayani setiap pengunjung yang datang. Sementara itu wanita berbaju kuning gading menikmati hidangannya sambil mengamati keadaan sekelilingnya. "Gembel keparat, busuk. Kau pasti yang mencuri ayamku." "Keparat. Hih. Aduh ampun. Bukan aku yang mencuri. Ampun. Tidak ada ampun-ampun. Hih. Mampus kau, gembel keparat." Pagi yang harusnya hening dan damai pecah oleh bentakan dan makian kasar disertai ratapan dan erangan lirih minta belas kasihan. Beberapa orang mulai berdatangan, tapi malah ikut memukuli laki-laki muda berpakaian compang camping dan kotor berdebu. Seluruh tubuhnya yang kurus kering, sudah biru lebam. Darah bercucuran dari kening, hidung, dan mulutnya. "Bunuh saja dia. Gembel tidak tahu diri. Bikin kotor kampung saja. Buang mayatnya di hutan, biar dimakan anjing liar. Bunuh. Hajar sampai mampus." Macam-macam makian dan kata-kata kotor terlontar. Masing-masing orang berusaha untuk memukul atau menendang laki-laki kurus kering yang sudah tidak berdaya lagi. Rasanya tak mungkin untuk menyelamatkan diri. Jangankan untuk berdiri, membuka suara saja sudah tidak mampu lagi. "Berhenti." Tiba-tiba terdengar bentakan keras menggelegar. Seketika itu juga orang yang tengah mengeroyok gembel itu berhenti. Tampak seorang wanita muda dan cantik menunggang kuda putih, berada tidak jauh dari kerumunan orang yang mengeroyok pemuda gembel tadi. Wanita cantik berbaju kuning gading itu melompat turun dari kudanya, dan melangkah menghampiri pemuda gembel itu yang tergeletak tak berdaya. Sebentar diperiksa luka-luka di tubuh laki-laki kurus kering itu. Pandangannya kini merayapi orang yang berkerumun di sekitarnya. "Kenapa kisanak semua mengeroyok orang tidak berdaya ini?" tanya wanita cantik itu lantang. "Gembel itu mencuri ayamku," sahut seorang laki-laki muda bertubuh kekar. Suaranya cukup lantang juga. "Oh, jadi hanya karena mencuri ayam, lalu kalian akan membunuhnya?" Bernada sinis suara wanita itu. Ditatapnya tajam laki-laki yang menyahuti pertanyaannya tadi. "Nisana, tampaknya kau bukan penduduk desa ini. Sebaiknya tidak usah mencampuri urusan kami," tegas seorang laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih. "Aku tidak akan mencampuri, jika kalian tidak main keroyok begini," sahut wanita itu tegas. "Nisana, ada apa ini?" Tiba-tiba terdengar bentakan yang memotong ucapan laki-laki tua berambut putih itu. Semua orang menatap ke arah datangnya suara bentakan tadi. Mereka serentak bergerak mundur untuk memberi jalan seorang laki-laki berusia setengah baya. Pakaiannya indah, dengan kawalan 4 orang laki-laki bertubuh tinggi tegap menyandang golok di pinggang.
Laki-laki setengah baya dan masih kelihatan gagah itu, melangkah mendekati wanita muda cantik berbaju kuning gading. Sebentar dirayapinya orang-orang yang berkerumun di sekitarnya. "Puspaningrum, ada apa ini?" tanya laki-laki setengah baya itu seraya menatap pada pemuda gembel yang masih tergeletak di tanah. "Mereka mengeroyok orang ini, Kakang Dipa," sahut wanita berbaju kuning gading yang dipanggil Puspaningrum. "Sudahlah Puspaningrum, dia itu. Tapi, Kakang, orang ini sangat lemah dan bisa mati kalau dipukuli mereka," potong Puspaningrum cepat. Kau tidak mengerti adikku." "Kakang." Dipa Sentana buru-buru mencegah dengan menggoyang-goyangkan kepalanya. Puspaningrum segera diam membisu, karena tidak ingin membantah kakaknya yang sangat dihormati di desa ini. Kakaknya adalah kepala desa Watu Gayam. Jelas dapat menjatuhkan kewibawaannya kalau berdebat di depan orang banyak. Puspaningrum berbalik, lalu melangkah meninggalkan tempat itu. Dia melompat naik ke punggung kuda putihnya, dan cepat menggebahnya. Semua orang yang berada di tempat itu jadi bengong, karena kepala desa mereka tampak kenal betul dengan wanita yang kelihatannya asing. "Kalian bawa orang ini, dan rawat luka-lukanya," perintah Dipa Sentana pada 4 orang pengawalnya. "Baik." 4 orang bertubuh tegap itu segera menggotong pemuda gembel yang masih pingsan. Kemudian Dipa Sentana bergegas melangkah pergi. Semua orang yang berkerumun, segera meninggalkan tempat itu. "Oh, jangan bergerak dulu." Pemuda berbaju compang camping itu terkejut dan berusaha bangkit. Tapi seluruh tubuhnya terasa remuk dan nyeri sekali. Dia meringis sambil merintih lirih. Kelopak matanya mengerjap melihat seraut wajah cantik yang duduk di sampingnya. "Oh, di mana aku?" tanya pemuda gembel itu lirih. "Kau ada di tempat yang aman," sahut wanita itu lembut. "Siapa kau?" tanya pemuda gembel itu, seperti pernah melihat wajahnya. Tapi pada saat ini, sukar untuk mengingat-ingat di mana pernah bertemu wanita cantik ini. "Aku Puspaningrum," sahut wanita itu tetap lembut. "Dan kau, siapa?" "Orang-orang memanggilku si gembel." "Kau pasti punya nama, bukan?" desak Puspaningrum. "Untuk apa? Tidak ada yang pernah memanggil namaku. Tapi aku lebih suka memanggil namamu daripada si gembel." "Percuma. Kau akan bersikap sama seperti mereka kalau tahu siapa aku ini." Puspaningrum hanya tersenyum saja. Begitu manis senyumnya. Dia bangkit berdiri dan melangkah mendekati jendela yang terbuka lebar. Sementara itu pemuda gembel merayapi sekitarnya. Disadari kalau dirinya kini berada dalam suatu ruangan yang tidak begitu besar. Seluruh dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Tidak ada apa-apa di sini, kecuali sebuah dipan kayu yang kini ditiduri. Pemuda itu bangkit dan duduk bersila. Ditatapnya Puspaningrum yang berdiri membelakanginya sambil memandang keadaan luar melalui jendela yang terbuka lebar. Cahaya matahari menerobos masuk menerangi seluruh kamar berukuran kecil ini. Banyak rumput kering di lantainya. Sesekali terdengar suara ringkik kuda yang tidak begitu jauh. "Aku bernama Gota," ujar pemuda gembel itu pelan. "Nama yang bagus," ucap Puspaningrum seraya membalikkan tubuhnya. "Terima kasih, tapi aku tidak perlu pujianmu. Aku lebih suka kalau kau menghinaku seperti yang mereka lakukan setiap hari," sahut Gota agak sinis nada suaranya. "Tapi aku bukan mereka, Gota." "Aku tahu tempat ini. Dan kau berada di sini, tentu salah seorang dari mereka." Puspaningrum mengernyitkan keningnya mendengar kata-kata bernada sinis dan tidak bersahabat itu. Dilangkahkan kakinya menghampiri laki-laki itu. Pandangannya begitu dalam, seakan-akan hendak menyelidiki kata-kata Gota tadi. Sedangkan yang ditatap malah membalasnya dengan tajam. "Kau tahu tempat ini? Apakah kau pernah berada di sini sebelumnya? Atau paling tidak pernah datang ke sini?" tanya Puspaningrum bernada menyelidik. "Kau bisa tanyakan pada orang yang menguasai tempat ini," jawab Gota ketus. Puspaningrum ingin bertanya lagi tapi diurungkan niatnya. Pintu kamar ini terkuak dan muncul seorang laki-laki muda bertubuh tinggi tegap. Sebilah golok terselip di pinggangnya. Pemuda itu membungkuk sedikit pada Puspaningrum. "Maaf,
Hamba diperintahkan untuk memanggil Gusti Ayu, kata pemuda itu penuh hormat. Gusti Ayu. Heh. Gumam Gota pelan, namun terdengar begitu sinis. Puspa Ningrum menatap tajam, namun tetap diliputi rasa penasaran melihat sikap Gota yang begitu tidak bersahabat. Bahkan kata-kata yang diucapkan, selalu bernada sinis. Gusti Ayu. Siapa yang memanggilku? Tanya Puspa Ningrum mendengar suara pemuda suruhan kakaknya itu. Gusti Dipa. Puspa Ningrum terdiam beberapa saat lalu memandang keluar melalui jendela yang terbuka. Meskipun jendela itu terbuka lebar tapi memiliki jeruji yang cukup rapat dan terbuat dari kayu keras. Puspa Ningrum memalingkan mukanya kembali dan menatap pada Gota yang masih duduk bersila, bersikap tidak peduli. Aku akan datang lagi ke sini, Gota. Ujar Puspa Ningrum. Kau bebas datang kapan saja, sahut Gota datar. Puspa Ningrum membalikkan tubuhnya, lalu melangkah menuju pintu. Dia terus melangkah pergi tanpa berpaling lagi. Sementara pintu ditutup dari luar, Gota beringsut dan bangkit dari pembaringan. Bibirnya menyeringai menahan sakit begitu berdiri. Akibat pukulan dan tendangan orang banyak yang mengeroyoknya, dirasakan seluruh tubuhnya begitu nyeri dan sakit. Sial. Rungutnya seraya duduk kembali. Mata Gota yang cekung dalam merayapi sekitarnya. Tulang-tulang jari tangannya bergemeletuk ketika dikepalkan kuat-kuat. Raut wajahnya yang kurus begitu menegang. Kemudian, dia beringsut ke tengah-tengah ranjang kayu yang hanya beralaskan tikar daun pandan, lalu duduk bersila. Diletakkan telapak tangannya di lutut, lalu perlahan-lahan matanya terpejam. Has. Gota mulai mengatur jalan napasnya. Dadanya yang kerempeng dan terbuka, bergerak teratur turun naik. Sementara suasana jadi hening, hanya sesekali terdengar ringkik kuda. Gota tetap duduk bersila sambil terpejam. Wajah yang memerah kini berangsur-angsur normal. Dirinya semakin kelihatan tenang, dan napasnya pun teratur baik. Gota menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya kuat-kuat. Kemudian dibuka matanya, lalu bangkit dari ranjang kayu itu. Tubuhnya nampak segar, dan tidak lagi merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Sebentar dipandangi sekitarnya. Kakinya melangkah mendekati jendela, dan memandang keluar. Sialan. Umpatnya begitu melihat dua orang laki-laki bersenjata golok berdiri di depan pintu kamar ini. Gota melangkah menghampiri pembaringan kayu itu, dan kembali duduk bersila, lalu dibaringkan tubuhnya menelentang. Matanya yang cekung, terbuka lebar-lebar menatap langit-langit yang hampir dipenuhi sarang laba-laba. Aku tidak suka tempat ini, dan harus keluar dari sini. Dengusnya pelan. Nanti malam. Ya, nanti malam aku harus keluar dari sini. Bersambung ke Dendam Anak Pengemis bagian 2. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.